perkenalkan, nama saya Rista Kusuma Handini, NIM 20013244006. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, di Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah KKL atau kuliah kerja lapangan. Nah, dari video ini berisikan tentang situasi pandemi di daerah saya, yaitu di Kabupaten Tegal, yaitu di saat sebelum dan sesudah pandemi. Indonesia saat ini masih dihadapi oleh virus COVID-19 atau yang bisa disebut juga virus corona. Bahkan beritanya muncul virus varian baru yang bernama Omicron. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun juga tengah menghadapi virus berbahaya ini. Walaupun saat ini kondisi sudah agak mereda, tetapi kita harus tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan atau prokes karena virus itu masih ada di sekitar kita. Begitu pula keadaan di Kabupaten Tegal yang saat ini masih terdampak virus corona. Dan mengingat Kabupaten Tegal ini sudah memasuki level 2, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Saat ini saya sedang berada di Taman Rakyat Salawi Ayu atau yang biasa dikenal dengan sebutan Terasa. Yang bisa dilihat di belakang kanan saya terdapat anak-anak yang sedang bermain mainan seperti mobil-mobilan, skuter, sepeda, dan lain-lain. Sekarang saat ini berada di Taman Rakyat Salawi Ayu, di mana Terasa ini merupakan pusat perekonomian di Kabupaten Tegal. Nah, bisa dilihat di belakang kanan saya, di belakang kiri saya terdapat masyarakat yang sedang berjualan, yaitu jualan jajanan dan lain-lain. Dan juga ada anak-anak yang sedang bermain, di mana di Terasa ini juga terdapat sarana rekreasi untuk anak-anak seperti mobil-mobilan, sepeda, dan lain-lain. Nah, berikut saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Terasa ini. Saya di sini sedang bersama ibu jual jajan. Nah, Bu, maaf, Bu, namanya siapa ya? Bu Dinda. Bu di sini sudah lama Bu jualan? Sudah. Nah, ini kan lagi pandemi nih Bu ya. Nah, ini suasananya gimana Bu sebelum pandemi? Sepi ya. Terus gimana Bu? Sekarang rame, lumayan lah ya. Orang usaha ya, kadang ada rame, kadang ada sepi. Kan ada hujan, sedikit boleh ya, sepi. Kalau banyak, lumayan rame gitu. Yang beli itu kebanyakan kan anak-anak ya? Iya, anak-anak. Namanya itu kalau setiap hari apa? Ya, kalau rame malam minggu, malam Senin. Ya. Nah, itu jualannya setiap hari apa? Iya tadi, tapi sepi rame saya tak lakoni lah jualan terus. Tutup jam 10 malam. Jual gorengan, minuman, kopi, lontong, nasi. Kak, Saya di sini sekarang bersama dengan Bapak siapa? Pak Aris. Pak Aris. Bapak ini sudah berapa lama? Kita malam tahun 2012. Berarti ini mainan anak-anak ya? Oke. Berarti bukanya kapan sih biasanya? Enggak, bisa prediksi karena buka asar sampai jam ya lihat kondisi kadang jam 9, kadang jam 10 malam. Selama pandemi ini sebelumnya itu ramai nggak? Oh iya, pengaruh banget dengan bukan ya jasa ini semua kayak di dalam dunia bisnis itu semua ya kawan. Saya aja yang masang semua buat dengan pandemi. Setelah pandemi ini masih ramai nggak? Baru bertahap, belum totalitas. Anak-anak juga kebanyakan. Iya. Itu jual apa aja nih Pak? Khusus mainan aja. Penyewaan. Tutup ya semampu ya jam 9 malam, jam 10 maunya lah. Menurut Bapak nih kondisi masyarakat di sini gimana Pak? Terasa Lumayan. rame atau
itu tadi belum kondusif. Baru ya separuh lah. Sekian wawancara yang saya lakukan bersama pedagang mainan dan pedagang jajanan di Taman Rakyat Selawi Ayu. Selanjutnya saya akan mewawancarai dua rekan mahasiswa yang berasal dari daerah Adiwarna dan juga daerah Pakembaran. Berikut wawancara. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Semarang, yaitu yang bernama Mbak Eka. Gimana nih Mbak Eka selama pandemi ini? Di rumah aja atau keluar-keluar? Iya, di rumah aja. Terus gimana Mbak perasaannya selama pandemi itu, kayak bosan atau gimana? Kalau bosan ada, cuma karena ada beberapa aktivitas juga, jadi ada beberapa kesibukan yang bikin rasa bosannya itu juga ada hilang gitu Mbak. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak Eka tentang situasi pandemi di Tegal tuh. Menurut Mbak Eka dari segi sosialnya itu gimana sih Mbak? Di pas sebelum pandemi sama saat ini tuh gimana? Kalau misalnya dari segi sosial sendiri, sebelum pandemi itu kan ya masyarakat bisa bersosialisasi kayak biasanya, bisa berkerumun. Tapi di tengah pandemi ini kan kita diharuskan untuk menjaga jarak itu dengan orang lain. Tapi kalau menurut saya di Tegal ini sebenarnya masih ada orang-orang yang belum terlalu peduli tentang social distancing di Tegal ini. Jadi ada masih beberapa masyarakat yang tetap berkerumun meskipun ada di kondisi pandemi seperti ini. Menurut Mbak Eka sendiri, masyarakat tuh harusnya gimana sih Mbak? Harus biar taat sama prokes itu gimana? Kalau menurut saya seharusnya mungkin lebih disosialisasikan lagi mengenai pandemi ini dan juga beberapa dampak-dampaknya, karena itu kan juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat juga dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kalau di tempat tinggalnya Mbak Eka itu gimana ya? Di daerah mana? Kalau saya tinggal di daerah Adiwarna. Kalau di Adiwarna sendiri kan masuk Kabupaten Tegal ya. Yaitu dari segi sosialnya di masyarakat di Adiwarna itu gimana? Kalau misalnya di lingkungan saya tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara sebelum dan saat pandemi seperti ini, karena mereka tetap bersosialisasi dengan tetangga seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa, dan juga terkadang berkumpul begitu. Saat ini masih suka berkumpul kayak gitu? Iya, beberapa orang kadang suka berkumpul gitu. Sebelumnya itu juga? Iya, sebelumnya bisa dan bahkan kadang lebih banyak orang. Kalau dari segi ekonominya sendiri gimana Mbak? Mbak Eka di Kabupaten Tegal ini? Kalau dari segi ekonominya, kan di Kabupaten Tegal ini masyarakatnya ada berbagai macam pekerjaan ya. Jadi ada beberapa juga masyarakat yang pekerjaannya itu tidak menghasilkan penghasilan yang tetap. Jadi di masa pandemi ini ada beberapa masyarakat yang penghasilannya menurun, bahkan mungkin mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dalam sekali. Kalau di Adiwarna sendiri gimana Mbak masyarakatnya itu? Kalau di Adiwarna dari segi ekonomi? Iya. Kalau misalnya di Adiwarna kurang lebih sama seperti itu, karena khususnya di lingkungan saya sendiri itu cukup banyak orang-orang yang penghasilannya itu tidak tentu dalam 1 bulan ataupun 1 hari. Jadi terkadang ada yang misal kesulitan ekonomi atau tercukupi tapi tidak seperti biasanya. Berarti rata-rata dari itu ya, mata pencahariannya itu pedagang Mbak, penjual itu? Iya, ada juga yang wirausaha gitu. Kalau kayak tempat makan gitu tuh sebelum sama saat pandemi itu bedanya apa Mbak? Mungkin kalau tempat makan itu sebelum pandemi cenderung lebih ramai ya, cuma waktu pandemi sekarang ini lebih cenderung sepi dan juga mungkin lebih sedikit pelanggan yang datang. Lanjut ya Mbak Eka tentang pertanyaannya. Nah, kemudian terakhir ini pemerintah menurut Mbak Eka sendiri di Kabupaten Tegal itu dari segi sosial maupun ekonominya itu telah memberikan apa sih kepada masyarakat? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya pemerintah cukup memberikan banyak bantuan ya, terutama kepada masyarakat yang mungkin ekonominya sedikit menengah ke bawah. Tetapi menurut saya, terutama di lingkungan saya sendiri, itu belum dibagikan secara merata, hanya diberikan kepada beberapa orang yang bahkan mungkin bisa dikatakan itu cukup mampu. Nah baik, terima kasih Mbak Eka atas waktunya, atas wawancaranya. Kemudian saya lanjut ke narasumber yang kedua. Kali ini saya sudah dengan narasumber yang kedua, yaitu Mbak Widya. Nah gimana Mbak Widya kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah,
Mbak Witi kan sebagai salah satu nih dari mahasiswa indikator gitu ya, dari UIN juga ya. Nah sekarang saya akan bertanya tentang situasi pandemi lagi nih. Nah sebelum pandemi, menurut Mbak Witi di Kabupaten Tegal itu seperti apa sih dari segi ekonominya maupun sosial? Kalau dari segi sosial mungkin bedanya dengan pandemi mungkin karena dari segi sosial kita banyak kumpul-kumpul, banyak. Dia kan dari mana Mbak asalnya? Dari Pakumbaran. Nah, saya ingin bertanya tentang situasi pandemi di Kabupaten Tegal itu, menurut Mbak Widya, dari segi sosial maupun ekonominya itu gimana sih? Pandemi ya. Kalau dari segi sosial mungkin perbedaan dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin kalau sebelum pandemi, kalau dari segi sosial itu masyarakat tuh masih banyak melakukan aktivitas, lalu masih banyak berkerumun dan ya tidak ada larangan apapun kan. Ya menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sedangkan untuk saat pandemi ini mungkin karena lebih dibatasi mungkin ya, jadi berkerumun juga tidak terlalu banyak, jadi aktivitasnya lebih sedikit lah, lebih dibatasi daripada sebelum pandemi ini. Kalau dari segi ekonomi ya, kalau segi ekonomi mungkin khususnya untuk para yang penghasilannya tidak tetap ya, seperti pedagang dan sebagainya, mungkin lebih pendapatannya mungkin lebih kecil mungkin ya daripada sebelum pandemi, karena apalagi kemarin waktu PPKM itu ada batas waktu untuk jualan, mungkin jadinya yang awalnya misalkan pendapatannya 500.000 jadi mungkin setengahnya atau mungkin kurang gitu. Menurut Mbak Widya itu di daerah Pakumbaran sendiri itu kayak restoran atau tempat makan itu selama pandemi itu ramai atau gimana? Kalau sepengetahuan saya mungkin lebih berkurang mungkin ya, tidak terlalu ramai seperti sebelum pandemi, karena mungkin masyarakatnya juga masih khawatir dengan situasi pandemi sekarang ini. Terus juga mungkin karena suatu restoran itu dibatasi mungkin pengunjungnya atau semacam itu. Dari segi sosialnya sendiri sebelum pandemi itu gimana sih Mbak di Kabupaten Tegal maupun di daerahnya Mbak Widya sendiri itu gimana? Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, kalau dari segi sosialnya mungkin yang dari sebelumnya itu lebih banyak berkerumun, beraktivitas, dari banyak orang lah gitu. Terus sekarang jadi pandemi ya mungkin lebih kurang aktivitasnya, lebih mengurangi kumpul-kumpul gitulah. Kalau sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA itu gimana? Kalau sekolah-sekolah mungkin sekarang mungkin diliburkan kali ya, atau enggak mungkin pakai sistem yang setengah-setengah, misalkan selama seminggu itu absen berapa sampai berapa, terus minggu selanjutnya dan selanjutnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu di daerahnya Mbak Widya itu ada nggak sih bantuan dari pemerintah baik dari segi sosial maupun ekonominya? Kalau di daerah saya mungkin tidak mungkin ya, karena lingkungan saya lingkungan asrama tentara, jadi mungkin karena berpenghasilan tetap, jadi mungkin pemerintah lebih memberi bantuan itu kepada masyarakat yang membutuhkan gitu, mungkin di luar asrama saya mungkin gitu. Terus kemudian ada nggak sih saran buat Kabupaten Tegal agar pandemi ini segera diatasi gitu, segera usai? Sarannya ya selalu gencar untuk melakukan sosialisasi dan juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat untuk melakukan vaksin, karena mungkin vaksin bisa mencegah apa ya, kayak risiko jika kena virus corona itu. Dari Mbak Widya sendiri itu apa sih yang udah dilakukan dalam menerapkan prokes ini? Kalau yang sudah saya lakukan, alhamdulillah saya sudah vaksin 2 kali. Kemudian insya Allah saya sudah selalu melakukan 5M. Lalu kemudian saya mengurangi untuk kegiatan berkumpul-kumpul gitu. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Kemudian saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman wawancara kali ini dengan narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.